Sejak dulu, pencurian motor selalu marak di Indonesia. Bukan hanya di kota-kota besar saja, tapi di perkampungan juga sering kali terjadi pencurian motor. Mereka berani bertaruh nyawa demi melakukan aksi tersebut. Tentu, para curanmor itu tidak sembarangan dalam melancarkan aksi mereka. Beberapa pelaku pencurian motor punya ilmu kesaktian agar bisa lolos dari kejaran warga. Ilmu hitam itu bisa berupa ilmu kebal, ilmu menghilang, dan ilmu kesaktian lainnya. Berbicara tentang geng motor, kali ini Mbah mau cerita tentang seorang lelaki bernama Edo Sutisna. Tentu nama ini adalah nama samaran. Dia merupakan pelaku curanmor kelas kakap yang beraksi di daerah Depok. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Edo lahir di sebuah kota yang gersang. Kota itu dikelilingi banyak pabrik, dari mulai pabrik sepatu sampai pabrik limbah. Kedua orang tua Edo bekerja sebagai pemulung. Sejak kecil, Edo seringkali dibawa keliling untuk mencari barang bekas oleh kedua orang tuanya itu. Walaupun kedua orang tua Edo berprofesi sebagai pemulung, namun mereka bukanlah gelandangan. Keluarga Edo punya tempat tinggal walaupun hanya ngontrak. Tapi setidaknya Edo dan keluarga bisa tidur nyenyak di kontrakan tersebut. Sebenarnya tempat itu agak tidak layak kalau disebut kontrakan karena kondisinya sangat kumuh. Kontrakan tersebut hanya terbuat dari papan dan atapnya juga sering bocor. Di belakang kontrakan ada halaman yang tidak begitu luas. Bapaknya Edo memanfaatkan halaman tersebut sebagai penampungan barang rongsokan. Setiap sore, ibu dan bapaknya Edo membersihkan hasil pungutan mereka untuk kemudian dijual pada pengepul. Keluarga Edo hidup selama bertahun-tahun di kontrakan kecil itu. Edo mengenyam pendidikan sampai kelas 3 SMP. Setelah itu, Edo tidak mau lagi sekolah. Dia lebih sering membantu orang tuanya keliling mencari barang rongsokan. Nah, pagi itu kebetulan ibunya Edo sakit. Dia pun istirahat di kontrakan. Sementara Edo dan bapaknya keliling mencari barang bekas. Mereka membawa gerobak yang masih kosong melompong. Biasanya nanti sore gerobak itu sudah terisi penuh. Awalnya Edo dan bapaknya menyusuri lokasi yang biasa mereka datangi. Namun di tengah perjalanan, Edo mengajak bapaknya itu untuk masuk ke komplek perumahan. Bapaknya Edo tidak pernah masuk ke komplek itu karena takut mengganggu penghuninya. Kita cuma mau mulung kok, Pak. Mereka tidak akan memarahi kita. Di sana pasti banyak tempat sampahnya, kata Edo. Dengan ragu, bapaknya Edo pun menuruti kemauan anaknya. Mereka menyeret gerobak dan masuk ke dalam kompleks perumahan tersebut. Mereka menyusuri setiap rumah. Kalau siang, kompleks itu memang agak sepi. Penghuninya pasti sedang sibuk kerja. Beberapa saat kemudian, Edo dan bapaknya berhenti di tempat sampah yang ukurannya cukup besar. Mereka berdua mengorek-ngorek tempat sampah itu untuk mencari barang rongsokan yang bisa dijual. Tak lama kemudian, bapaknya Edo melihat ada botol plastik yang tergeletak di bawah motor milik penghuni komplek. Segera, bapaknya Edo mendekati motor itu. Kebetulan, botol plastiknya terjepit oleh standar motor. Bapaknya Edo agak kesulitan mengambil botol tersebut. Dan tiba-tiba saja terdengar teriakan lelaki dari dalam rumah. "Woi, maling!" teriak lelaki itu sambil menunjuk pada bapaknya Edo. Dengan cepat, si lelaki menerjang bapaknya Edo lalu memukulinya. Warga yang mendengar kegaduhan itu pun berdatangan. Mereka menghabisi bapaknya Edo sampai babak belur. Edo panik. Dia berusaha meyakinkan warga kalau dia dan bapaknya bukan maling. Mereka berdua hanya ingin mulung sampah di kompleks perumahan itu. Tapi amukan warga sudah tidak terbendung lagi. Semakin banyak saja warga yang bermunculan. Mereka terdiri dari tukang ojek, tukang beca, pedagang keliling, dan bahkan kuli bangunan. Mereka semua berbondong-bondong menghajar bapaknya Edo. Nyawa lelaki itu pun tak tertolong lagi. Bapaknya Edo tewas di tempat sebelum akhirnya polisi berdatangan. Edo menangis sejadi-jadinya. Dia marah pada warga yang telah menghabisi bapaknya yang tak bersalah itu. Tapi warga tidak percaya pada pengakuan Edo. Untung saja Edo selamat dari amukan warga. Dia dibawa ke kantor polisi, sementara jenazah bapaknya Edo dibawa ke rumah sakit. Tak lama kemudian, Edo disuruh pulang oleh polisi dan jenazah bapaknya juga dipulangkan.
Anehnya, tak ada keadilan untuk bapaknya Edo. Warga bersikeras kalau bapaknya Edo ini melakukan percobaan pencurian motor. Edo sangat marah, dia tak terima atas kejadian ini. Tragisnya, beberapa bulan kemudian, sakit ibunya Edo semakin parah. Ibunya Edo hanya minum obat warung. Dia tidak mampu untuk berobat ke rumah sakit. Hingga akhirnya, ibunya Edo sekarat, lalu meninggal di dalam kontrakan kumuh itu. Kini, Edo sebatang kara. Dia bingung mau kerja apa. Anak itu juga tidak sanggup untuk bayar kontrakan. Dia diusir oleh pemilik kontrakan. Sore itu, Edo termenung di depan kuburan bapak dan ibunya. Anak itu bingung mau pergi kemana. "Pak, Bu, Edo harus gimana sekarang?" lirih anak itu. Saat hari mulai gelap, Edo bangkit. Dia pergi dari pemakaman tersebut. Edo tidak tahu harus kemana. Dia jalan tanpa arah dan tujuan. Gerimis turun membasahi tubuhnya. Edo lari seperti cecurut yang kebasahan. Dia mencari tempat berteduh. Kemudian, anak itu melihat gerbang pabrik yang terbuka. Edo masuk ke kawasan pabrik tersebut. Tak ada lampu di sana. Tampaknya itu adalah pabrik yang sudah bangkrut dan tidak beroperasi lagi. Edo menoleh ke kanan. Dia melihat ada pos satpam. Anak itu pun segera masuk ke dalam pos satpam untuk berteduh. Posnya sudah sangat lapuk, lantainya berdebu, jalannya juga sudah buram. Kemudian, Edo mendengar bunyi gerbang pabrik yang berderit. Ada komplotan lelaki bertubuh tinggi besar masuk ke kawasan pabrik itu. Edo mengintip dari celah kaca yang buram. Mereka membawa senter. Kemudian, salah satu lelaki menyalakan saklar lampu dan seketika saja, halaman pabrik itu terang benderang. Lampu di dalam pabrik juga tampak menyala. Edo kembali jongkok. Dia tidak mau ketahuan. Edo sangat lelah dan tak terasa dia tertidur di dalam pos satpam itu. Kemudian, tanpa diduga-duga, tengah malam Edo digotong oleh dua orang lelaki. Anak itu sempat mengamuk, namun kedua tangan dan kakinya sudah diikat. Edo dibawa masuk ke dalam pabrik yang sudah tidak beroperasi. "Kau mata-mata ya?" tanya Bang Bojer. Rambutnya panjang keriting dan diikat ke belakang. "Bukan Om, saya cuma berteduh saja di sini," ucap Edo ketakutan. "Periksa dia," kata Bang Bojer pada anak buahnya. Pakaian Edo pun diperiksa. "Aman bos," kata anak buahnya Bojer. "Di mana rumahmu? Kenapa bisa tidur di pos satpam itu, ha?" tanya Bang Bojer. "Saya tidak punya rumah Om," rintih Edo. "Gelandangan?" tanya Bang Bojer. Edo tidak menjawab. Dia bingung status dirinya saat ini. Padahal benar kata Bang Bojer kalau Edo ini adalah gelandangan. "Lepaskan talinya," pinta Bang Bojer pada anak buahnya. Mereka pun melepaskan tali yang mengikat tubuh Edo. "Pergi sana," kata Bang Bojer. Perlahan, Edo pun melangkah hendak keluar dari pabrik tersebut. Namun tiba-tiba saja Bang Bojer memanggil Edo. "Nak, siapa namamu?" tanya Bang Bojer dari kejauhan. Edo balik badan. "Edo Om," jawab Edo. "Aku punya pekerjaan untukmu." Bang Bojer melangkah mendekati Edo. Dia menawarkan pekerjaan untuk anak itu sebagai intel. Ternyata Bang Bojer ini merupakan ketua geng pencurian motor. Dia dan anak buahnya beroperasi di area Depok. Tugas Edo sangat sederhana. Anak itu hanya tinggal masuk ke kawasan target lalu memastikan kalau kondisi di sana aman. Setelah Bang Bojer menjelaskan semuanya, dia pun bertanya pada Edo, "Gimana? Kamu mau? Nanti kamu boleh tinggal di kawasan pabrik ini dan dapat makanan pula," ucap Bang Bojer. Edo menoleh ke sekeliling. Di dalam bekas pabrik itu ada belasan motor hasil curian. "Kau tenang saja, nanti aku akan buatkan kamar untukmu," ucap Bang Bojer. Edo tak punya pilihan lain. Dia pun menyanggupi tawaran pekerjaan dari Bang Bojer. Keesokan harinya, Edo berangkat bersama komplotan Bang Bojer ke area Depok. Target mereka adalah area parkir liar yang biasa dijaga oleh tukang parkir gaib. Ya, tukang parkir ini biasanya hanya akan muncul saat si pemilik kendaraan hendak pergi. Lalu mereka akan minta uang parkiran. Padahal mereka tidak menjaga motor sama sekali. Penjaga parkiran yang seperti itu sering sekali lengah dan jadi celah bagi para pelaku curanmor. Singkat cerita, beberapa jam kemudian, mereka tiba di kawasan yang menjadi target. Edo disuruh turun dari mobil untuk memeriksa keadaan parkiran. Lokasi parkirannya ada di belakang ruko. Si penjaga parkir liar biasanya asyik main catur bersama kawan-kawannya. Mereka seringkali lengah dan kadang ada motor yang lolos tidak bayar parkir. Saat itu, Edo pura-pura melintas di parkiran liar. Kemudian, ia kembali ke komplotan Bang Bojer.
Gimana dok? Tanya Bang Bojer sambil menghisap rokoknya. Di sana cuma ada 2 orang bertubuh kurus sedang main catur, kata Edo. Ya sudah, terima kasih dok. Ayo masuk ke mobil, ucap Bang Bojer. Lalu Bang Bojer menyuruh 2 orang anak buahnya untuk melancarkan aksi kejahatan. Dengan sigap mereka berdua masuk ke kawasan parkir. Dan dalam hitungan detik saja mereka berhasil membawa kabur 2 motor. Sementara itu si tukang parkir tidak menyadari sama sekali kalau mereka kecolongan. Kedua anak buahnya Bojer ini sangat ahli dalam membobol kunci motor. Mereka pun ngebut meninggalkan kawasan tersebut. Misi pertama berjalan dengan lancar. Edo benar-benar berguna bagi geng curanmor. Karena tak akan ada seorang pun yang curiga kalau anak kecil seperti Edo yang jadi mata-mata. Tahun demi tahun berlalu. Edo dipelihara oleh geng curanmor yang paling dicari oleh polisi. Geng itu meresahkan kota Depok. Beberapa orang anak buahnya Bojer sering tertangkap polisi. Namun bosnya yang bernama Bang Bojer tak pernah tertangkap. Lelaki itu sangat licin. Dia sulit sekali ditangkap. Ternyata Bang Bojer ini bukanlah orang sembarangan. Dia punya batu kecil mirip batu akik yang mengkilap. Setiap malam Jumat, Bang Bojer menyiram batu pusaka itu menggunakan parfum khusus yang ia dapat dari seorang dukun. Dengan batu pusaka itulah Bang Bojer susah sekali untuk ditangkap. Pernah dia kejar-kejaran dengan polisi. Bang Bojer lari ke gang sempit dan buntu. Tak ada jalan keluar bagi Bang Bojer. Tapi anehnya, dia menghilang entah kemana. Polisi pun bingung, padahal gang itu benar-benar buntu. Selain sakti, Bang Bojer juga punya jiwa usaha. Motor hasil curiannya itu ia distribusikan ke daerah pedesaan. Sebab di desa jarang ada razia motor. Makanya motor hasil curian itu laku keras. Bang Bojer dapat keuntungan yang melimpah ruah. Dia kaya dari hasil curanmor. Baik, kembali ke cerita Edo. Dia kini sudah dewasa. Edo tak lagi jadi mata-mata, melainkan jadi seorang eksekutor. Edo sangat handal dalam melancarkan aksinya. Dia lincah dan gesit. Dalam hitungan detik saja, motor apapun mampu Edo jebol. Hingga pada suatu hari, Edo ingin sekali balas dendam pada orang yang telah memfitnah bapaknya. Edo ingat betul rumah orang tersebut. Ia berniat melancarkan aksinya itu seorang diri. Di dalam rumah tersebut ada motor yang sedang terparkir. Edo diam-diam masuk ke kawasan rumah itu dan berhasil membawa kabur 1 motor. Selang 1 minggu, Edo juga berhasil mencuri motor yang satunya lagi. Namun, dia belum puas. Edo ingin menghabisi lelaki itu. Maka, di malam Sabtu, Edo dengan seorang diri mengendap-endap masuk ke dalam rumah. Dia sangat cerdik dan cekatan. Edo pun berhasil menghabisi nyawa si lelaki yang pernah menfitnah bapaknya. Edo pun keluar dari rumah si tukang fitnah itu. Lelaki itu pun kabur begitu saja. Edo tidak pernah ditangkap polisi. Edo ini memang lincah dan sangat cerdik. Setelah balas dendam, Edo kembali ke pekerjaan utamanya sebagai anak buah Bang Bojer. Namun sayangnya, tak semua aksi curanmor itu berjalan dengan lancar. Bang Bojer mulai diteror oleh polisi yang juga punya kesaktian. Polisi itu berhasil menangkap anak buahnya Bang Bojer. Sejauh ini sudah ada 20 orang yang ditangkap. Dan polisi menetapkan Bang Bojer sebagai target utama. Lambat laun, markas komplotan Bang Bojer berhasil terbongkar. Polisi menemukan puluhan motor hasil curian. Namun sayangnya, Bang Bojer, Edo, dan komplotan curanmor lainnya sudah pergi. Polisi lagi-lagi gagal menangkap Bang Bojer. Nasib baik ternyata tidak selamanya berpihak pada Bang Bojer. Di suatu hari, polisi berhasil menggerebek markas kedua Bang Bojer. Edo pun berhasil ditangkap, sementara Bang Bojer lari sekuat tenaga. Dia dikejar oleh polisi yang juga punya ilmu kesaktian. Sesekali polisi itu membidik kaki Bojer. Peluru berhasil mengenai betis Bang Bojer. Tapi anehnya, lelaki itu tidak tumbang sama sekali. Dia malah lari semakin cepat. Segera polisi itu juga lari mengejar Bojer. Hingga tibalah mereka di jalan buntu. Anehnya, kali ini Bojer tidak menghilang. Bisa jadi ilmu yang dimiliki Pak Polisi juga sangat kuat membuat Bojer kesulitan untuk kabur dari kejarannya. Kau pemegang ilmu hitam juga ternyata, ucap Bojer. Kini dia terpojok. Bojer berhadapan 1 lawan 1 dengan polisi sakti itu. Menyerah saja Bojer, demi meringankan hukumanmu, kata polisi sakti. Cuih, pantang bagiku untuk menyerah. Bojer meludah. Kemudian Bojer menyalakan rokok.
"Percuma kau pakai pistol. Peluru itu tidak akan mempan di tubuhku," ucap Bojer sambil menghembuskan asap rokok. "Ya sudah, kita duel 1 lawan 1 saja," timpal polisi Sakti. Mereka pun berduel dengan sangat sengit. Beberapa kali polisi muda dan Sakti itu berhasil menghindari serangan Bojer. Dan akhirnya dengan kesaktian polisi tersebut, ia mampu melumpuhkan Bojer. Bahkan hanya dengan sekali tinjuan saja, Bojer terkapar. Polisi itu kemudian jongkok di samping Bojer yang terkapar. Sang polisi berkomat kamit. Dia merasakan ada energi gaib dari tubuh Bojer. Kemudian, polisi itu menemukan pusaka batu kecil yang jadi jimat andalan Bojer. Kemudian, Bojer dibawa ke kantor polisi. Saat Bojer sadar, ia diseret ke meja hijau. Bojer pun dijatuhi hukuman penjara. Saat ini, Bojer, Edo, dan komplotannya akan mendekam di dalam jeruji besi dalam waktu yang cukup lama. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merendeng.